Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, salam rahayu. Selamat datang kembali di channel ini, dulur-dulur semua. Semoga sampeyan selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Pernahkah sampeyan mendengar kisah seseorang yang sudah berkali-kali jadi target santet, tapi tetap sehat, tetap segar, dan tetap selamat? Seolah-olah ada benteng gaib yang melindunginya. Nah, ternyata dalam perhitungan Jawa, ada beberapa weton yang memang diakini punya kekuatan luar biasa, kebal dari serangan santet maupun ilmu hitam. Bahkan sekuat apapun serangan itu, mereka tetap bisa bertahan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tulis juga sholawat di kolom komentar, biar hidup kita semua selalu dilimpahi keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Jawa, santet atau serangan gaib sudah dikenal sejak lama. Meski tidak semua orang percaya, tapi cerita tentang orang yang terkena santet bukanlah hal asing di masyarakat. Ada yang sakit mendadak, ada yang usahanya hancur tanpa sebab, bahkan ada yang meninggal misterius. Namun, menariknya, ada orang-orang tertentu yang meski jadi sasaran, tetap tidak bisa dijatuhkan. Konon, salah satu penyebabnya adalah weton kelahiran. Dalam primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya punya energi spiritual sangat kuat. Mereka bagaikan memiliki perisai gaib yang menjaga tubuh dan jiwanya. Hari ini, kita akan membahas 4 weton kebal santet, yang konon tetap selamat meski jadi target serangan gaib paling berbahaya. 1. Weton Jumat Legi Lur. Kalau kita berbicara soal weton yang penuh berkah, maka Jumat Legi adalah salah satu yang paling sering disebut. Hari Jumat dalam tradisi Jawa maupun Islam memang dianggap hari yang sakral, penuh keberkahan, dan syarat dengan nilai spiritual. Ditambah dengan pasaran Legi yang memiliki energi lembut dan menenangkan, menjadikan orang yang lahir pada Jumat Legi sebagai sosok dengan aura istimewa, tenang di luar, tapi kuat di dalam. Dan keistimewaan itu membuat mereka diyakini kebal dari serangan santet maupun ilmu hitam. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada kombinasi energi Jumat dan Legi. Hari Jumat sering dikaitkan dengan getaran doa, keberkahan, dan perlindungan Tuhan. Sedangkan Legi membawa sifat harmoni, kelembutan, dan keseimbangan batin. Orang dengan weton ini ibarat membawa doa yang berjalan bersama dirinya. Sehingga ketika ada serangan gaib menghampiri, doa itu seolah otomatis menjadi benteng yang melindungi. Ada banyak cerita yang menguatkan keyakinan ini. Misalnya, seorang guru desa lahir di Jumat Legi. Beliau hidup sederhana, mengajar dengan sabar, dan dikenal suka mendoakan murid-muridnya. Suatu ketika, ada orang iri yang mencoba mengirim santet agar beliau jatuh sakit. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sang guru tetap sehat bugar, bahkan santet itu berbalik menghantam pengirimnya. Orang-orang lalu berbisik, pantesan kebal, wong Jumat Legi. Cerita lain datang dari seorang pedagang pasar. Ia dikenal jujur, dan selalu laris meski banyak pesaing. Konon, beberapa kali ada yang berusaha menutup jalannya dengan ilmu hitam supaya dagangannya sepi. Tapi hasilnya justru sebaliknya, rezekinya makin lancar. Hal ini membuat orang percaya bahwa Jumat Legi membawa rezeki yang tidak bisa diputus oleh niat jahat manusia. Dari sisi spiritual, orang Jumat Legi biasanya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap doa. Mereka mudah tersentuh ketika mendengar bacaan ayat suci atau doa-doa penuh makna. Bahkan doa sederhana dari mulut mereka sering cepat terkabul, karena batinnya yang ikhlas. Inilah yang membuat mereka terlihat seperti punya tameng gaib alami. Bukan karena ilmu sakti atau jimat, melainkan karena doa yang terus menyertai hidup mereka. Selain itu, Jumat Legi dikenal sebagai weton yang penuh ketenangan. Orangnya tidak suka ribut, tidak suka mengumbar amarah, dan lebih memilih jalan damai. Karakter inilah yang membuat energi dalam dirinya selalu stabil. Serangan gaib biasanya butuh, celah, berupa hati yang goyah, emosi negatif, atau pikiran buruk. Namun, orang Jumat Legi yang hatinya tenang jarang sekali memberi celah itu. Maka serangan pun sulit menembus. Ada satu pepatah Jawa yang cocok untuk menggambarkan mereka, wong sabar iku cedak karo slamet. Orang yang sabar itu dekat dengan keselamatan.
Dan orang Jumat Legi memang dikenal sabar luar biasa. Kesabarannya itulah yang membuatnya selalu dekat dengan perlindungan Tuhan. Tapi tentu, bukan berarti hidup orang Jumat Legi selalu mulus. Mereka tetap bisa sakit, tetap bisa diuji dengan kesulitan, sama seperti manusia pada umumnya. Bedanya, sakit atau masalah mereka bukanlah karena santet, melainkan ujian alami yang justru menguatkan batin mereka. Bahkan seringkali, setelah melewati masa sulit, hidup mereka justru makin berkah. Kalau diibaratkan, orang Jumat Legi itu seperti air jernih di mata air pegunungan. Tenang, tidak terburu-buru, tapi terus mengalir memberi kehidupan. Tidak peduli ada batu yang menghadang, air tetap mencari jalannya. Dan dalam proses itu, air justru makin membersihkan sekitarnya. Begitulah aura Jumat Legi, menenangkan, membersihkan, sekaligus melindungi dirinya dari segala kotoran, termasuk santet. Jadi, kalau kamu lahir di weton Jumat Legi, percayalah bahwa kamu membawa berkah spiritual besar. Tamengmu bukan pada kesaktian duniawi, melainkan pada doa yang menyertai sejak lahir. Tapi ingat, jangan pernah merasa sombong. Justru gunakan energi berkah itu untuk terus berbuat baik, menolong orang lain, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Karena sejatinya, perlindungan terbaik datang dari hati yang ikhlas dan doa yang tulus. 2. Weton Rabu Pahing Lur. Di antara weton yang dikenal tangguh secara batin, Rabu Pahing adalah salah satu yang paling disegani. Dalam perhitungan primbon Jawa, kombinasi hari Rabu dan pasaran Pahing menghasilkan energi keras, panas, dan penuh daya tahan. Itulah sebabnya, orang yang lahir di Rabu Pahing sering digambarkan sebagai sosok yang berwibawa, berani, dan sulit dijatuhkan. Tidak hanya kuat secara fisik dan mental, tapi juga dipercaya kebal dari serangan santet. Hari Rabu dalam tradisi Jawa melambangkan keseimbangan pikiran dan kecerdikan. Sementara pasaran Pahing memiliki neptu tinggi dengan energi yang panas dan dominan. Ketika keduanya bergabung, lahirlah pribadi yang auranya kuat seperti api yang membakar. Api inilah yang diakini mampu menghalau energi gelap atau serangan gaib. Santet yang dikirimkan ke orang Rabu Pahing seolah terbakar habis sebelum bisa menembus tubuhnya. Ada banyak kisah yang menguatkan keyakinan ini. Misalnya, seorang tokoh desa lahir di Rabu Pahing. Beliau dikenal sebagai orang yang tegas, adil, dan dihormati. Karena ketegasannya, ia sering menjadi target iri hati dan bahkan ancaman santet. Tapi anehnya, setiap kali ada upaya menjatuhkannya lewat cara gaib, ia justru makin sehat, makin kuat, dan makin dihormati. Bahkan pernah suatu kali, ada dukun santet yang mengaku tidak sanggup menembus energi orang ini karena auranya terlalu panas. Cerita lain datang dari seorang pedagang sukses kelahiran Rabu Pahing. Konon, pesaingnya mencoba menjatuhkan dengan mengirim santet agar usahanya sepi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tokonya semakin ramai pembeli, sementara pesaingnya yang mengirim santet malah mengalami kerugian besar. Kisah ini membuat masyarakat sekitar semakin percaya bahwa orang Rabu Pahing memang dilindungi oleh energi gaib yang kuat. Sisi mistis lain dari weton ini adalah aura panasnya. Orang Jawa percaya, makhluk halus atau energi negatif biasanya tidak betah mendekati orang dengan aura panas. Mereka merasa terbakar, tidak nyaman, dan akhirnya menjauh. Itulah sebabnya, orang Rabu Pahing jarang mengalami gangguan gaib seperti kerasukan atau dihantui makhluk halus. Kalaupun diganggu, biasanya mereka bisa dengan cepat menyadari dan menolak kehadiran energi itu. Selain kuat menghadapi santet, orang Rabu Pahing juga dikenal sebagai pribadi dengan naluri kepemimpinan. Mereka berani mengambil keputusan, tegas dalam bersikap, dan jarang takut pada ancaman. Karakter inilah yang membuatnya sering otomatis jadi pemimpin dalam lingkaran pertemanan maupun masyarakat. Bahkan tanpa disadari, banyak orang merasa lebih aman jika ada sosok Rabu Pahing di antara mereka. Namun, energi panas ini juga punya sisi tantangan. Orang Rabu Pahing kadang terlihat keras kepala atau sulit diatur. Mereka punya prinsip kuat dan tidak suka ditekan. Kalau sudah yakin dengan pilihannya, sulit sekali digoyahkan. Inilah yang kadang membuat orang lain merasa segan sekaligus hormat. Dan justru karena ketegasan itu, mereka semakin sulit dijatuhkan, baik dengan cara nyata maupun gaib. Kalau diibaratkan,
Orang Rabu Pahing itu seperti singa di hutan. Wibawanya besar, auranya membuat lawan gentar, dan keberaniannya membuatnya tidak mudah ditaklukkan. Santet, guna-guna, atau serangan gaib ibarat hewan kecil yang berusaha menggigit singa. Tidak akan mempan, malah bisa membuat singa itu semakin ganas. Tentu saja, kebal santet bukan berarti mereka tidak punya kelemahan. Mereka tetap bisa sakit, bisa gagal, atau bisa diuji oleh kehidupan. Tapi semua itu datang secara alami, bukan karena serangan gaib. Bahkan dalam kesulitan, orang Rabu Pahing biasanya cepat bangkit, karena mentalnya yang keras dan keyakinannya yang kuat. Jadi, kalau kamu lahir di weton Rabu Pahing, jangan heran kalau banyak orang segan denganmu. Itu bukan semata-mata karena sikapmu yang tegas, tapi juga karena aura batinmu yang panas dan kuat. Ingatlah, kekuatan ini bukan untuk menyombongkan diri atau menindas orang lain. Justru semakin besar kekuatan yang kamu bawa, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dalam kebaikan. 3. Weton Sabtu Kliwon Lur. Kalau kita bicara tentang weton yang dianggap paling sakti dan sulit ditembus ilmu hitam, maka Sabtu Kliwon hampir selalu masuk daftar teratas. Dalam perhitungan primbon Jawa, hari Sabtu memiliki unsur energi kuat, penuh ketegasan, sedangkan pasaran Kliwon dikenal syarat dengan kekuatan mistis dan spiritual. Ketika keduanya bertemu, jadilah kombinasi yang dipercaya melahirkan pribadi dengan benteng gaib alami. Orang-orang tua Jawa bahkan sering berpesan, ati-ati karo wong Sabtu Kliwon, ojo sembrana. Wong iki nduweni wadi. Artinya, hati-hatilah dengan orang Sabtu Kliwon, jangan sembarangan, karena mereka membawa rahasia besar. Rahasia itu tidak selalu berupa kesaktian yang dipelajari, tetapi lebih ke arah energi spiritual yang memang sudah menyatu sejak lahir. Bayangkan begini, ada seseorang lahir di Sabtu Kliwon yang hidupnya sederhana, bekerja sebagai pedagang kecil di pasar. Sehari-hari ia tidak pernah menunjukkan sesuatu yang aneh, tidak punya pusaka, tidak pernah belajar ilmu kebal. Tapi ketika ada orang iri hati mencoba mengirimkan santet agar dagangannya hancur, apa yang terjadi? Bukannya ia yang sakit, justru pengirim santetlah yang mengalami gangguan. Orang-orang pasar lalu berbisik, oh, ternyata dia Sabtu Kliwon, pantesan. Itulah gambaran nyata bagaimana weton Sabtu Kliwon diakini membawa tameng gaib. Energi mereka begitu kuat, sehingga serangan negatif tidak bisa menembus tubuh dan jiwanya. Bahkan ada cerita, ketika seseorang mencoba mengirim santet, energi itu justru berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Dalam istilah Jawa, ini disebut bumerang gaib, apa yang dilepas akan kembali ke asal jika tidak bisa menembus target. Bukan hanya dalam urusan santet, orang Sabtu Kliwon juga sering diceritakan punya aura yang membuat makhluk halus segan. Konon, roh-roh gentayangan atau energi gaib yang biasanya suka mengganggu orang, justru enggan mendekat pada orang dengan weton ini. Ada cerita tentang seorang pemuda Sabtu Kliwon yang sering pulang larut malam melewati jalan angker. Orang lain biasanya ketakutan, bahkan sakit setelah melewati jalan itu. Tapi si pemuda ini baik-baik saja. Bahkan ia mengaku kadang mendengar suara-suara aneh, tapi tidak pernah merasa diganggu. Namun, bukan berarti orang Sabtu Kliwon kebal karena kesombongan. Justru rahasia kekuatan ini ada pada sikap batin mereka yang tegas, tapi sekaligus tenang. Dalam hidup sehari-hari, mereka biasanya tidak suka mencari masalah, tapi juga tidak gampang ditindas. Aura ini yang membuat energi negatif sulit menembus mereka, karena dalam diri mereka sudah ada getaran kuat yang menghalau gangguan dari luar. Ada juga kisah unik dari seorang tokoh masyarakat yang lahir Sabtu Kliwon. Ia dikenal suka menolong orang dan jarang sekali sakit meski usianya sudah lanjut. Pernah suatu kali, ada orang iri yang mencoba menyantetnya agar jatuh sakit. Anehnya, justru orang yang mengirim santet itu yang jatuh sakit parah. Masyarakat sekitar pun semakin percaya bahwa Sabtu Kliwon memang membawa perlindungan gaib yang tidak bisa disepelekan. Di sisi lain, orang Sabtu Kliwon biasanya juga punya naluri tajam terhadap energi buruk. Mereka bisa merasakan kalau ada orang yang berniat jahat, meski belum bertindak. Ini membuat mereka selalu waspada, dan secara tidak sadar menjaga diri dari kemungkinan terkena serangan gaib. Tapi tentu saja, kebal santet bukan berarti hidup mereka bebas dari cobaan. Mereka tetap manusia biasa,
bisa sakit, bisa jatuh, bisa gagal dalam usaha. Bedanya, sakit mereka bukan karena santet, melainkan murni karena faktor alami. Dan dalam menghadapi masalah, biasanya mereka lebih kuat, lebih tabah, sehingga seringkali mampu bangkit lebih cepat dibanding orang lain. Kalau diibaratkan, Sabtu Kliwon itu seperti pohon beringin besar di tengah alun-alun. Banyak orang berlindung di bawahnya. Banyak angin kencang berusaha menggoyahkannya, tapi akarnya terlalu kokoh untuk tumbang. Pohon itu bahkan sering dianggap memiliki kekuatan mistis, sama seperti orang Sabtu Kliwon yang selalu dikelilingi energi spiritual besar. Jadi, kalau kamu atau keluargamu lahir di Sabtu Kliwon, jangan heran kalau orang sering berkata kamu kuat secara batin. Itu bukan sekadar mitos, tapi memang bagian dari warisan wetonmu. Namun ingat, kekuatan ini bukan untuk disombongkan. Justru semakin besar energi yang kamu bawa, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. 4 Weton Selasa Wage Lur. Dalam Primbon Jawa, Selasa Wage dikenal sebagai salah satu weton yang keras, tangguh, dan penuh daya tahan batin. Mereka yang lahir di hari ini sering digambarkan seperti batu karang di tengah lautan, dihantam ombak berkali-kali, tetap tidak goyah. Sifat inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa pemilik weton Selasa Wage sulit ditembus oleh serangan gaib, termasuk santet. Dari hitungan Neptu Jawa, Selasa memiliki energi penuh keberanian dan daya juang. Sementara Wage menyumbang watak yang kukuh, kuat pendirian, dan tidak gampang diombang-ambingkan. Ketika keduanya bertemu, lahirlah pribadi dengan mental baja yang bukan hanya terlihat dalam sikap sehari-hari, tapi juga dalam kekuatan batin. Inilah yang diakini menjadi benteng alami orang Selasa Wage. Ada banyak cerita yang berkembang di masyarakat tentang orang dengan weton ini. Misalnya, seorang petani sederhana lahir di Selasa Wage. Karena lahannya subur, ia sering menjadi sasaran iri hati orang lain. Pernah suatu ketika, ada tetangga yang tidak suka dan mencoba mengirimkan santet supaya tanamannya gagal panen. Tapi apa yang terjadi? Bukannya gagal, panennya justru melimpah ruah. Malah si pengirim santet yang kemudian jatuh sakit. Cerita ini beredar dari mulut ke mulut, semakin memperkuat keyakinan bahwa Selasa Wage memang punya daya tahan gaib luar biasa. Yang menarik, daya kebal mereka bukan hanya karena faktor spiritual semata, tapi juga karena sikap hidupnya. Orang Selasa Wage umumnya tidak mudah takut. Ketika orang lain mendengar cerita seram lalu ciut nyalinya, orang Selasa Wage justru lebih santai. Mereka percaya bahwa hidup ini milik Tuhan, dan selama niatnya baik, tidak ada alasan untuk takut pada santet atau ilmu hitam. Keyakinan inilah yang memperkokoh tameng gaib mereka. Banyak juga kisah tentang orang Selasa Wage yang beberapa kali kena percobaan pelet atau guna-guna. Ada seorang pemuda, misalnya, yang jadi rebutan 2 perempuan. Salah satu dari mereka mencoba memakai ilmu pengasihan agar si pemuda jatuh hati. Tapi hasilnya nihil. Pemuda itu tetap bersikap biasa, bahkan mengaku sempat merasa tidak enak badan sebentar, lalu pulih begitu saja. Inilah bukti lain bahwa energi orang Selasa Wage sulit ditaklukkan. Dalam kehidupan sosial, mereka sering tampil sebagai sosok yang tidak mudah dipengaruhi. Bahkan, kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan dengan gosip atau fitnah, biasanya balik orang itu sendiri yang kena malu. Aura Selasa Wage seolah menolak semua energi negatif, entah itu dalam bentuk ucapan, niat buruk, atau bahkan serangan gaib. Namun, ada satu catatan penting. Karena wataknya keras dan tegas, orang Selasa Wage kadang dianggap galak atau terlalu kaku. Padahal sesungguhnya, kerasnya mereka itu justru benteng alami yang membuatnya tidak gampang dimasuki energi buruk. Sama seperti pintu rumah yang kuat dan berat, memang susah dibuka, tapi justru karena itu rumah tetap aman. Dari sisi mistis, banyak orang percaya bahwa Selasa Wage memiliki hubungan erat dengan energi leluhur. Mereka seolah selalu didampingi kekuatan tak kasat mata yang menjaga langkahnya. Tak heran, orang yang lahir di weton ini sering dibilang ora gampang diganggu makhluk halus, tidak mudah diganggu oleh makhluk halus. Kalau diibaratkan, Selasa Wage itu seperti prajurit tangguh yang selalu siap menjaga dirinya sendiri. Mereka tidak butuh jimat berlebihan atau ilmu kesaktian rumit. Keberanian, keteguhan hati,
dan energi bawaan wetonnya sudah cukup untuk membuat serangan gaib terpental. Jadi, bila kamu lahir di weton Selasa Wage, jangan kaget kalau banyak orang segan. Jangan takut pula dengan ancaman santet. Ingat, keberanianmu, keteguhanmu, dan energi leluhur yang menyertai adalah tameng alami yang membuatmu kuat. Namun, jangan pula disalahgunakan. Ketangguhan ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk meneguhkan langkah dalam menebar kebaikan. Jadi itulah dulur-dulur, 4 weton yang diakini kebal santet adalah Sabtu Kliwon, Selasa Wage, Jumat Legi, dan Rabu Pahing. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga punya energi spiritual yang besar. Namun ingat, semua ini adalah rahasia Tuhan. Sebaik-baiknya tameng gaib, tetap saja perlindungan terbaik datang dari doa, amal baik, dan keimanan kita. Weton hanyalah salah satu jalan untuk memahami potensi diri, bukan untuk menyombongkan diri. Pesan pentingnya, jangan pernah takut dengan santet atau serangan gaib. Jika kita hidup dengan niat baik, menjaga hati, dan selalu mendekat pada Tuhan, maka tidak ada ilmu hitam yang bisa mencelakakan kita. Sekarang giliran saya bertanya, apakah kamu termasuk salah satu yang lahir di weton ini, atau punya pengalaman dengan serangan gaib tapi tetap selamat? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini terus semangat berbagi cerita-cerita penuh makna tentang weton, misteri Jawa, dan kehidupan spiritual. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.